Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Setelah selesai sarapan, aku dan Mas Arka kembali ke kamar. Perdebatan tadi pagi sempat terhenti karena Bunda menyuruh kami segera turun untuk sarapan. Mas, aku izin keluar sebentar ya. Ada janji dengan seseorang. Boleh kan? Tanyaku seraya melempar seulas senyum kepadanya. Laki-laki atau wanita? Bisa laki-laki, bisa juga wanita. Tidak boleh. Balasnya singkat. Kenapa, Mas? Apakah kamu tidak percaya padaku? Tanyaku sedih. Bukan begitu. Hanya saja aku paling tidak suka kalau wanita yang sudah menikah kelayapan di luar rumah. Apalagi kalau yang kelayapan itu istriku sendiri. Aku tidak kelayapan, Mas. Hanya ada janji dengan seseorang di suatu tempat. Sama saja. Beda dong, Mas. Kalau keluyuran itu main sana-sini tidak jelas tujuan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Aku berdecak kesal. Ada apa dengan lelaki ini sebenarnya? Dia sering sekali membuatku jengkel. Dan sekarang lelaki itu mulai over padaku. Mengapa sekarang dia jadi serba mengaturku? Tidak usah, Mas. Aku naik taksi saja. Lelaki itu terdengar mendengkus kesal. Ya sudah, kalau tidak mau sekalian saja tidak usah pergi. Akhirnya aku pun mengalah. Percuma berdebat dengan lelaki seperti Mas Arka. Hanya akan membuang-buang waktuku saja. Ujung-ujungnya tetap saja aku yang mengalah. Setelah siap, aku langsung berpamitan pada Bunda. Pagi ini, Mas Arka terlihat berbeda. Tampak segar. Dan Masya Allah ternyata aku baru sadar kalau lelaki yang kini berstatus sebagai suamiku itu memiliki kadar ketampanan di atas rata-rata. Cepat naik ke mobil, jangan membuang-buang waktuku. Lebih baik Mas berangkat kerja saja, aku bisa pergi sendiri. Jangan membantah. Dengan sedikit kesal, aku masuk ke mobil. Mas Arka langsung melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Tepat saat di depan ATM, aku meminta Mas Arka menghentikan mobilnya. Mau apa? Tanyanya seraya menatap tajam ke arahku. Memangnya kalau masuk ke ATM biasanya untuk apa? Apakah kamu sedang tidak memiliki uang? Butuh berapa? Sekitar 1 juta. Mas, untuk apa? Bukankah semua bahan-bahan dapur dan rumah tangga sudah kupenuhi? Tak ingin membuang waktu lagi, aku langsung membuka pintu mobil. Heran, lelaki itu selalu saja mengajakku berdebat. Padahal, waktuku sudah sangat mepet. Tidak usah turun, pakai uangku saja dulu. Ucap Mas Arka seraya memberikan beberapa lembar uang berwarna merah padaku. Aku kembali menutup pintu mobil dan memasukkan sejumlah uang yang diberikan Mas Arka ke dalam tas. Entah mengapa akhir-akhir ini sikap lelaki itu sangat sulit untuk kutebak. Terkadang seperti ingin menunjukkan perhatian kecilnya. Tetapi tak jarang pula, ia selalu berhasil membuatku jengkel setengah mati. Apakah semua lelaki seperti Mas Arka? Mas, berhenti di rumah makan depan ya, ucapku, seraya bersiap turun. Mau apa, Maira? Berhenti saja. Lelaki itu mendengkus kesal. Mengapa sih wanita selalu saja ingin menang sendiri? Aku tidak memedulikan ocehan Mas Arka. Setelah mobil berhenti, aku langsung turun.
memesan beberapa bungkus makanan yang nanti akan kubagikan pada anak-anak kurang beruntung. Sesampainya di mobil, laki itu tampak terkejut saat melihat bawaanku yang lumayan banyak. Untuk apa membeli makanan sebanyak itu? Silvi tidak pernah boros sepertimu. Astagfirullah, bagaimana cara mengatasi hati ini jika hampir setiap hari lelaki itu selalu membanding-bandingkanku dengan Mbak Silvi? Semoga aku bisa selalu sabar menghadapinya. Aku menghentikan mobil Mas Arka di depan sebuah panti asuhan. Lelaki itu menatap penuh tanda tanya padaku. Ikut saja, nanti Mas akan tahu sendiri. Aku turun dari mobil dengan beberapa bungkus makanan di plastik. Anak-anak panti langsung datang menghampiriku. "Akah," teriak mereka. "Iya sayang." "Kakak habis dari mana? Kok lama tidak ke sini?" "Kakak ada kok, hanya saja baru sempat datang ke sini." "Sudah pada makan belum?" Mereka serempak menggeleng. "Belum, Kak." Aku langsung memberikan kantong makanan itu. Agar mereka bisa membaginya dengan yang lain. "Kak, itu siapa?" Tanya salah satu anak panti seraya menunjuk ke arah Mas Arka. Aku tersenyum pada mereka dan langsung memperkenalkannya pada Mas Arka. Lelaki itu juga langsung bisa mengakrabkan diri dengan anak-anak. Aku mendelik tak percaya saat melihat Mas Arka tertawa puas bersama mereka. Tawa yang selama ini tak pernah kulihat sama sekali selama pernikahan kami berlangsung. Aku juga tidak pernah menyangka jika lelaki itu menyukai anak-anak. Mengapa aku jatuh cinta dengan pemandangan di depan mataku? Andai saja lelaki itu bisa bersikap seperti ini saat di depanku, mungkin cerita cinta kami tidak akan serumit ini. "Maira," seseorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh dan terkejut mendapati seseorang yang ada di belakangku. "Kak Lutfan, kamu kesini bersama Kak Arka?" "Iya, Kak. Aku senang dan ikut bahagia bila kalian bisa selalu kompak seperti ini." "Kenapa Kak Lutfan ada di sini?" "Kamu lupa ya, Aira? Kalau aku dibesarkan di panti ini, jadi sudah pasti setiap minggu aku akan mengunjungi panti ini." "Sedang apa kalian?" Suara bariton Mas Arka mengejutkanku. Lelaki itu tiba-tiba sudah berada di depan kami. "Kami hanya mengobrol biasa saja, Mas," jawabku sedikit santai. Mas Arka menatap tajam pada Kak Lutfan. "Kenapa sih kamu selalu mengikuti Maira? Apa memang sudah menjadi hobimu merebut wanita yang sudah menjadi milikku?" Kedua sudut bibir Kak Lutfan terangkat sempurna. "Milikku? Bukankah selama ini Kak Arka tidak pernah menganggap keberadaannya sebagai seorang istri? Lalu, sekarang tanpa rasa bersalah mengakui kalau dia milik Kak Arka. Apa namanya kalau bukan egois? Kamu berani padaku, Lutfan." "Selama ini diamku memperhatikanmu, Kak. Kamu selalu saja merasa paling benar dan selalu ingin menang sendiri. Kamu selalu melakukan segala cara untuk memuaskan keinginan hatimu tanpa pernah melihat dan menghargai orang-orang yang begitu menyayangimu. Jangan pernah mencari masalah denganku, Lutfan." "Kak, aku tidak sedang mencari masalah denganmu. Aku hanya ingin kamu membuka mata dan hatimu."
Mana yang benar-benar menyayangimu dan mana yang hanya modus. Sebelum orang yang benar-benar tulus menyayangi, satu persatu mulai pergi meninggalkanmu. Kuembuskan napas kasar. Perdebatan yang terjadi di antara mereka membuat kepalaku sedikit nyeri. Apalagi ini tempat umum. Bagaimana kalau sampai ada orang yang melihat? Semakin lama, rasa nyeri ini semakin tidak tertahan. Seperti melihat banyak bintang yang berputar di kepalaku. Tubuhku terasa melayang, seperti tak berpijak lagi di bumi. Namun, remang-remang aku melihat seorang wanita yang menghampiri Kalutvan. Wajah wanita itu seperti familiar. Dan, hayo, kisah mereka tidak serumit kisah Safira kan? Masih ada lucu dan gemasnya. Lanjutnya nih. Yuk subscribe dulu channel ini agar Mimin dapat suntikan semangat dari kalian. Sampai bertemu di part selanjutnya. Sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Amin.